Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan puji syukur nomor 333. 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Allah
tinggal di rumahmu. Sorak dan sorai bagimu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan hidup kita, segala syukur kita dan segala permohonan kita kepada Tuhan supaya kita senantiasa dibimbing, dikuatkan dan diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, pertolongannya dalam melaksanakan setiap pekerjaan, tugas dan pelayanan kita. Manusia adalah mahkota seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Segalanya diserahkan oleh Allah kepadanya. Manusia berkuasa menjadi lukisan mirip Allah atau sering disebut manusia adalah citra Allah. Dan manusia bertugas mengembangkan alam ciptaan lewat profesi, lewat karya, pelayanannya atau pekerjaan-pekerjaannya. Injil hari ini mengajak kita untuk menyempurnakan alam ciptaan berdasarkan keyakinan, bukan karena hukum atau perintah adat istiadat. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan syukur kita dalam Ekaristi ini bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya. Syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dan juga kita mohon keselamatan bagi semua saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu yang kuasa telah menciptakan alam semesta. Kami mohon jagalah dan lindungilah hidup kami, dan perkenankanlah kami mengalami daya sabdamu itu. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini dan beberapa hari yang lalu. Saudari Imelda Alimuddin genap 44 tahun hari ini. Saudari Katarina Alimuddin juga merayakan ulang tahunnya pada tanggal 2 Februari yang lalu, dan anak terkasih Jesslyn pada 2 hari yang lalu. Kami mohon berkatilah saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini dan hari-hari yang lalu. Limpahkanlah rahmat dan belas kasihan-Mu. Berkatilah Imelda bersama dengan keluarganya, Bapak Henry John Yap, Bapak Ferry Awandi, Josephine, Jovan, dan Jocelyn. Juga berkatilah keluarga saudari Katarina, suami terkasih Bapak Yohanes Sunarto, dan anak-anak Maria Victoria, Maria Reski, dan Maria Novita. Engkau mendampingi, membimbing mereka dalam hidup setiap hari. Berikanlah pula kesehatan, berikanlah pula rahmat-Mu, bimbingan penyertaan-Mu, dan berkat dalam segala pekerjaan dan usaha. Moga-moga di tengah keluarga saudara-saudari kami selalu merasakan damai, sukacita,
dan Engkau juga membimbing anak-anak supaya dapat dengan tekun mempersiapkan masa depannya, tekun belajar, tekun mencari ilmu dalam hidup setiap hari, dan moga-moga mereka mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang dan membahagiakan. Bimbinglah dan dampingilah keluarga Imelda Alimuddin, Katarina Alimuddin, dan anak terkasih Jesslyn. Semoga mereka senantiasa berbahagia atas kasih karunia, atas berkat dan rahmat-Mu yang mereka alami, sehingga mereka juga semakin dapat berbagi kasih kepada sesama, terutama di tengah keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Mama Yeli yang baru saja menjalani operasi, atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga Mama Yeli semakin sehat dan semakin kuat berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon keselamatan bagi semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Erwin Rizal Tunardi yang menghadap Dikau 1 Februari yang lalu, Oma Cecilia Ngengu Paticini 2 Februari yang lalu, Bapak Frans Nyongkong 2 Februari yang lalu, dan saudara-saudari kami Maria Magdalena Ernawati, Francisca Elsie, Betty Supat HP, dan saudara kami Bapak Henry Johnny Yap yang telah menghadap Dikau 1 tahun 4 bulan yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan berkat dan rahmat-Mu kepada saudara-saudari kami, semoga mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan boleh menikmati sukacita kebangkitan abadi dan kebahagiaan di surga. Hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga supaya mereka tetap sabar dan tabah, serta senantiasa percaya dan mampu mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, sabdanya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan pagi, hari kelima. Bersabdalah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah yang diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi."
Bersabdalah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi dan burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7. Segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Refrain. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Refrain. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma saja mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu,
dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Kejadian, di sana diceritakan atau dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat baik, bahkan sangat indah. Dan yang istimewa lagi, bahwasanya kita manusia diciptakan Allah menurut citra Allah, menurut gambar, menurut rupa Allah. Jadi makhluk ciptaan yang paling elok, bahkan yang paling istimewa, paling sempurna adalah manusia kita ini. Mengapa? Karena rupanya Allah mau menjadikan kita secitra dengan Dia, yaitu maksudnya serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, supaya kita memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang ada pada Allah: kemurahan, belas kasihan, pengampunan, sikap-sikap yang penuh kejujuran, semangat, dan lain sebagainya. Itulah maksud daripada kalau dikatakan kita manusia adalah secitra atau segambar serupa dengan Allah, supaya kita mau menampakkan sifat-sifat yang baik daripada Allah. Maka karena itu kita diciptakan secitra dengan Allah, kita pun juga diberikan kuasa untuk mengatur, mengembangkan bumi ini, seperti yang dikatakan dalam ayat 22, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah laut ini dan hendaklah kamu menguasai dan mengatur bumi ini. Jadi manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan bumi, berkembang biak dan menyempurnakan bumi di mana kita berada, tetapi dengan cara-cara yang baik yang bisa membantu lingkungan perkembangan dengan lebih baik lagi, bukan mengeksploitasi, bukan merusak demi kesenangan atau demi kenikmatan pribadi atau golongan tertentu. Itu berarti kita melanggar harapan dan semangat penciptaan. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus mengecam keras sifat dan sikap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang terlalu menekankan adat istiadat nenek moyang mereka, lalu mengabaikan perintah-perintah Allah. Bagi Yesus, boleh saja orang melaksanakan adat istiadatnya sejauh itu tidak menghalangi dan melanggar perintah-perintah Allah. Maka yang paling utama kita laksanakan dalam hidup adalah melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Perintah cinta kasih, perintah hidup dalam belas kasihan, kemurahan, pengampunan, saling menolong, saling membantu, hidup dalam kerukunan, bukan saling merusak, fitnah dan lain sebagainya. Maka semoga sabda Tuhan yang hari ini sangat indah, baik dari bacaan pertama juga bacaan Injil, semakin meneguhkan kita untuk hidup yang benar, yang baik sebagai citra Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan yang senantiasa dijaga, dipelihara, agar kita juga mau memberikan belas kasihan, pendampingan bagi orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang menderita, mereka yang susah. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan dari Mada Bakti nomor 232, 232. Ku
susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan banyak orang, keselamatan kami juga. Semoga Engkau melimpahkan rahmat-Mu berkat bagi kami, agar kami tetap kuat, taat dan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima sabda pengampunan yang membuka kesempatan baru. Semoga hati kami dapat beramal baik dengan bebas sukarela, supaya kami juga mewujudkan citra kami sebagai anak-anak Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari Mada Bakti nomor 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.